Selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali dengan kakak dalam Bia Online Paroki Ratu Pencinta Damai. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik pada pagi hari ini? Kakak harap sehat-sehat semua ya. Oke, pada minggu hari ini kita masuk dalam bulan Maria di minggu yang kedua, di mana tema pada minggu hari ini yaitu dekat denganmu. Dekat dengan siapa? Pasti dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, pada minggu ini kita akan mengikuti bacaan Injil pada Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Nah, sebelum kita memulai Bia Online pada pagi hari ini, kita siapkan diri kita, pikiran kita, dan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat mengikuti Bia Online ini. Kiranya ya Tuhan Kau berkati kami di dalam Bia Online ini, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan setiap firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar menjadi anak-anak terang dan garam dunia dimanapun kami berada, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Bapa, semuanya ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita akan memujikan 3 lagu. Yang pertama adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yang kedua, Mengikut Yesus Keputusanku. Dan yang ketiga, Bila Roh Allah Ada. Nah gimana nih adik-adik, udah semangat belum untuk memuji Tuhan pada hari ini? Kalau misalnya adik-adik udah siap, yuk kita memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita. Sekarang kita nyanyikan lagu yang pertama ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ya, ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang kedua.
Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, Nah, adik-adik, sekarang yuk kita menyanyikan lagu yang ketiga. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Dia menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Dia menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Dia menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Dia menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Dia menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Dia menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Dia menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Dia menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Dia menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Dia menari. Adik-adik, setelah kita berdoa bersama, kita memuji Tuhan bersama, sekarang waktunya kita untuk membaca Sabda Tuhan. Ayo adik-adik, Alkitabnya sudah siap semua? Sudah diambil? Sudah ya? Nah, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Kakak ulang ya. Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Sudah ketemu semua adik-adik? Sudah? Kita mulai ya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia,
kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik, pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama untuk melihat kembali tentang bacaan Injil yang telah dibacakan oleh kakak pembina ya. Tentunya kita semua memahami apa maksud dari Injil yang sudah dibacakan, yaitu Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Adik-adik, dalam bacaan Injil tadi ada satu cerita ya. Adik-adik pasti sering diajak pergi oleh orang tua ya. Mungkin ke mall, ke tempat hiburan, atau bahkan yang sekarang ini lagi ngetren ya, di tempat-tempat yang terbatas boleh dikunjungi ya. Nah, mungkin ada pengalaman ya, bahkan waktu kita di gereja ya, kita mungkin sering izin ke belakang ya, lupa untuk kembali ke dalam gereja, sampai keluargamu ya, mungkin papa, mama, kakakmu mencari, kemana adikku ini, di belakang nggak ada, di samping nggak ada, sampai mencari kemana-mana, cemas ya, bahkan bingung. Ternyata ditemukan juga bermain-main di tempat Gua Maria. Nah, ternyata adik-adik, kita tidak jauh berbeda loh ya. Tuhan Yesus itu masa kecilnya juga tidak jauh berbeda dengan kita, dengan kalian. Namun di sini letak perbedaannya, kalau Yesus di usia 12 tahun kemana? Ke bait Allah ya, yaitu diajak oleh Bunda Maria dan Papa Yusuf ya, pergi ke Yerusalem ya, di sana merayakan Paskah. Nah, adik-adik, dari pengalaman kalian itu, mari sekarang kita mencoba untuk melihat beberapa pendalaman dulu ya. Nah, apa yang terjadi ya pada saat keluargamu mencari kalian tadi ya, yaitu khawatir, takut, panik ya, was-was jika tidak menemukan. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus juga pernah seperti itu ya, mengalami yang kita dengar dalam bacaan tadi. Nah, dalam rangka apa toh Yusuf, Maria dan Yesus pergi ke bait Allah?
Dalam rangka apa adik-adik? Ya, merayakan Hari Raya Paskah. Apa yang dilakukan Yesus bersama alim ulama di Bait Allah? Wow, sangat luar biasa ya. Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan berani mengajukan pertanyaan kepada mereka. Umur 12 tahun sudah luar biasa ya. Nah, apa yang dikatakan Maria setelah berjumpa bersama Yesus? Nah, sebagai seorang ibu ya, dekat dengan anaknya. Pertanyaannya halus. Nah, mengapa engkau berbuat demikian pada kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau. Ya. Nah, apa yang dikatakan Yesus setelah Bunda Maria dan Papa Yusuf berjumpa dan menyatakan kecemasannya? Luar biasa jawabannya, tak terduga, ya. Mengapakah kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Ya, luar biasa ya anak-anak ya, adik-adik yang terkasih. Nah, bagaimana setelah Yesus ditemukan? Yesus menurut adik-adik ya. Yesus pulang bersama Yusuf dan Maria ke Nazaret. Bayangkan ya, Bunda Maria dan Papa Yusuf sudah pulang, ternyata Yesus masih di Bait Allah. Kembali lagi ya, dicari 3 hari ya, perjalanannya 2 hari, lama sekali. Tapi karena cinta ya, dekat dengannya, maka menjadi tanggung jawab seorang ibu, seorang ayah ya, untuk mencari Yesus. Nah, adik-adik, sebagai orang yang taat melaksanakan ajaran iman ya, itu Yusuf dan Maria pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah ya. Sama dengan kita sebelum pandemi, kita merayakan Paskah bersama keluarga ya. Kita bersuka cita ya untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Yesus hadir di hati kita ya. Nah, adik-adik, kecemasan Bunda Maria dan Santo Yusuf ya untuk mencari Tuhan Yesus dan menanyakan di antara keluarganya serta kenalannya ya, dan tidak menemukan, itu sungguh luar biasa sedih sebagai orang tua ya, apalagi tidak berada di sampingnya selama berhari-hari. Nah, apa yang dilakukan Bunda Maria dan Santo Yusuf itu juga menjadi teladan bagi kita semua, terutama papa mama, ayah ibu, atau keluarga kalian ya. Di sini adik-adik, Tuhan melalui kehidupan yang telah diberikan kepada semua manusia, maka kita hendaknya dekat kepada Yesus. Menyediakan waktu agar dekat padanya terus dengan cara apa adik-adik? Ya berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi, membaca kitab suci ya, lalu bersedia mengikut Yesus terutama dalam sikap dan perbuatan. Dalam devosi seperti kepada Bunda Maria. Bulan ini bulan Mei ya, di mana bulan yang kita kenal adalah bulan Maria. Kita doakan doa devosi dengan Bunda Maria,
doa rosario, doa novena, 3 Salam Maria, ya, dan doa-doa yang lain yang menjadikan kita lebih dekat kepada Tuhan, ya. Hal ini akan meringankan apabila kita mempunyai masalah, ya. Adik-adik selama pandemi belajar di rumah mungkin betul-betul kurang jujur di dalam belajar. Bu guru menjelaskan kalian membuka HP di fitur-fitur yang lain. Itu yang tahu hanya adik-adik dan Tuhan. Bapak Ibu guru tidak tahu, maka yuk kita kembali belajar mengenal Tuhan Yesus sepenuh hati, sepenuh jiwa raga di dalam kehidupan kita. Adik yang terkasih, semoga hari ini menjadi sukacita untuk kita semua bersama Papa Mama, bersama keluarga di rumah, seperti keluarga yang ada di dalam kehidupan contoh, ya, Bunda Maria, Bunda yang luar biasa, ya. Kemudian keluarga yang sungguh menjadi teladan hidup kita, ya. Adik-adik, semoga kalian menjadi anak yang luar biasa dan selalu berbakti. Tuhan memberkati. Hai adik-adik semua, saatnya beraktivitas ya. Nah, kali ini Kak Friendly akan ajak adik-adik semua membuat rosario dengan sistem kolase. Kita membuatnya dengan kertas lipat, lem, gunting, dan kertas HVS kosong. Oke adik-adik, kertas lipat tadi ini dibentuk menjadi potongan kertas kecil-kecil seperti punyaan Kak Friendly ini. Punyaan Kak Friendly ini ada berbentuk lingkaran dan segitiga. Dan jangan lupa ya adik-adik, bentuk salibnya. Oke adik-adik, sehabis dipotong-potong kecil-kecil tadi kertasnya, adik-adik silakan tempel di kertas HVS kosong ini menjadi sebuah bentuk rosario seperti punyaan Kak Friendly. Nah, punyaan Kak Friendly ini kertas kecil-kecilnya berbentuk segitiga dan lingkaran. Misalnya adik-adik berbentuk hati kecil maupun hati besar nggak apa-apa kok, tambah lebih bagus, lebih keren dari punyaan Kak Friendly. Nah, adik-adik kalau di rumah nggak ada kertas lipat, boleh juga pakai kertas kado maupun kertas koran. Dan jangan lupa ya adik-adik, kalau di rumah ada saudara, kakek, nenek, dan keluarga, boleh ajak semua ikut beraktivitas. Oke adik-adik, selamat mencoba ya. Halo adik-adik, ketemu lagi di Dua Jari, 2 menit ajaran iman. Nah adik-adik, pertanyaan 2 jari pada hari ini adalah, apa sih yang istimewa tentang hari Minggu? Nah, menurut adik-adik apa nih yang istimewa dari hari Minggu? Oh kak, kalau hari Minggu itu ada via online. Bagus, benar, apalagi? Oh kak, kalau hari Minggu itu kita harus ke gereja atau ikut misa. Benar. Nah, menurut Santo Justin Martir pada abad kedua, beliau bilang gini nih dek. Kita semua berkumpul pada hari matahari. Karena itu adalah hari pertama atau setelah Sabat Yahudi, tetapi juga hari pertama ketika Allah mengubah kegelapan dan materi, membuat dunia, dan pada hari yang sama, Yesus Kristus Juru Selamat kita bangkit dari kematian. Jadi, hari Minggu adalah hari pertama, hari di mana Yesus bangkit dari kematian dan merupakan hari Tuhan. Kita umat Katolik bebas dari kerja, dari sekolah, pada hari Minggu dan hari-hari lainnya yang disamakan dengan hari Minggu dan merayakannya dengan perayaan Ekaristi atau Misa.
Ini dilakukan untuk memenuhi perintah menguduskan hari Sabat. Jadi, itu dia istimewanya dari hari Minggu. Sampai ketemu di 2 jari selanjutnya ya. Dadah! Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa, kita sudah memuji nama Tuhan, dan kita sudah belajar dari kitab suci. Sekarang waktunya kita untuk menutup via online ini. Nah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menutup via online ini. Kita katupkan tangan kita di dada, kita pejamkan mata kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji dan syukur tak henti-hentinya kami panjatkan kepadamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam via online ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami dapat memahami firman-Mu yang begitu membuat kami memberikan kekuatan, iman, pengharapan, dan kasih. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu dekat denganmu, yang selalu mengikuti perintah-perintah-Mu. Berilah kami iman yang besar, sehingga kami menjadi anak-anak yang penuh kegembiraan, penuh kesetiaan, dan penuh ketaatan. Ya Bapa, semuanya ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, via online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Jangan lupa tetap mengikuti via online di setiap minggunya dan selalu mengirim foto aktivitas ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah!